Semenit lagi ya. Oke. Keempat bagaimana? Oh iya. Oke, sudah menunjukkan 19:20. Saatnya kita mulai acara kita. Sekali lagi, selamat malam semua. Malam. Masih bersyukur 1 minggu sudah lamanya akhirnya kita berkumpul lagi di Youth Hangout. Bagaimana acara minggu lalu? Rame. Pemenangnya hadiahnya jangan lupa ya. Haikal ya? Iya, betul. On cam dong, Haikal. Semuanya aja on cam. Iya. Oke. Yuk, on cam yuk. Sepertinya seperti biasa, lalu atau bagaimana? Mau menunjukkan sesuatu? Oke. Sebelum kita memulai acara kita, mari kita buka Youth Hangout ini dengan doa. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu, Kau sudah memberkati kami selama 1 minggu ini. Dan hari ini, sebentar kami akan memulai acara kami, berkati acara kami, dari awal, pertengahan, hingga akhir. Berkati pelayan pada hari ini, berkati semuanya juga Bapak, jaringan koneksi internet yang kami gunakan, semoga bisa berjalan dengan lancar. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya, amin. Saya persilakan pada WL. Oke, shalom semuanya. Puji Tuhan, kita bisa kumpul lagi. Semoga semuanya sehat-sehat. Kita bersyukur buat pemeliharaan Tuhan 1 minggu. Kita angkat pujian kita yang pertama, Aku Tahu Bapa Peliharaku.
sebelum biar gak terlalu kemalaman, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan hari ini, kita angkat pujian kita bagaikan bejana. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah seturut kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Mau sepertimu, Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan namamu. Jadikan ku Allah dalam rumahmu, demikian hidupku di tanganmu. Bentuklah seturut kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Mau sepertimu, Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan namamu. Mau sepertimu, Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan namamu. Dalam setiap jalanku, memuliakan namamu. Memuliakan namamu. Memuliakan namamu. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk keberkatan pada hari ini. Mengucap syukur kalau Tuhan sudah lindungi kami, pelihara kami selama 1 minggu ini, sehingga kami bisa berkumpul lagi pada malam hari ini. Tuhan, kami sudah memuji dan memuliakan namamu, kiranya Engkau yang memberkati pujian ini, supaya pujian ini dapat menyenangkan hati Tuhan. Tuhan, sekarang kami akan mendengarkan sedikit dari firman-Mu, kiranya Engkau yang memberkati firman ini, supaya dapat menjadi rema dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu pada hari ini. Terima kasih Bapa, dalam namamu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Oke, sebentar ya, saya panggil pembicaranya. Ya, sebentar ya, pembicaranya sedang OTW. Ya, pembicaranya adalah saya lagi.
Ayo baik. Lagi retreat. Halo Dik. Malam. Halo semuanya. Oh. Halo semuanya. Malam. Siltu, Haika, Yo. Pani, Halo. Tiu. Yuk, mari malam hari ini kita akan sedikit belajar firman Tuhan bersama-sama. Yuk buka Alkitabnya masing-masing. Di dalam Kejadian pasal yang ke-37 Kejadian pasal 37 ayat yang kedua. Kejadian semuanya sudah dapat? Semuanya sudah dapat Kejadian 37 ayat 2. Tema firman Tuhan pada malam hari ini adalah mengejar mimpi. Oh, temanya kita bagus ya, mengejar mimpi. Kejadian pasal 37 ayat 2. Lalu kita, karena panjang, nanti kita akan melihat beberapa pasal panjang, tapi supaya cepat kita loncat-loncatin saja. Membacakan ayat yang kedua, ayat yang keempat sampai ayat yang ke-10 ya. Kejadian 37 ayat 2 demikian bunyi firman Tuhan. Inilah riwayat keturunan Yakub. Yusuf tak kala berumur 17 tahun, jadi masih muda, biasa menggembalakan kambing domba bersama-sama dengan saudara-saudaranya, anak-anak Bilha dan Silpa, kedua istri ayahnya, dan Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya. Ayat yang keempat. Setelah dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudara-saudaranya, maka bencilah mereka itu kepadanya dan tidak mau menyapa dengan ramah. Pada suatu kali bermimpilah Yusuf, lalu mimpinya itu diceritakannya kepada saudara-saudaranya, sebab itulah mereka lebih benci lagi kepadanya. Karena katanya kepada mereka, coba dengarkan mimpi yang kumimpikan ini. Tampak kita sedang di ladang mengikat berkas-berkas gandum, lalu bangkitlah berkasku dan tegak berdiri. Kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian mengelilingi dan sujud menyembah berkasku itu. Lalu saudara-saudaranya berkata kepadanya, apakah engkau ingin menjadi raja atas kami? Apakah engkau ingin berkuasa atas kami? Jadi makin bencilah mereka kepadanya karena mimpinya dan karena perkataannya itu. Lalu ia memimpikan pula mimpi yang lain, yang diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Katanya, aku bermimpi pula, tampak matahari, bulan, dan 11 bintang sujud menyembah kepadaku. Setelah hal ini diceritakan kepada ayah dan saudara-saudaranya, maka ia ditegur oleh ayahnya. Mimpi apa mimpimu itu? Masakan aku dan ibumu serta saudara-saudaramu sujud menyembah kepadamu sampai ke tanah? Maka iri hatilah saudara-saudaranya kepadanya, tetapi ayahnya menyimpan hal itu dalam hati. Ya, puji Tuhan. Sekali ya, ayat ini yang kita baca ini. Mengejar mimpi. Anak-anak, mimpi itu indah dan menyenangkan. Semua pernah bermimpi ya kan? Pernah toh? Pasti semua orang pernah bermimpi. Nah, jadi mimpi itu sesuatu yang indah dan menyenangkan. Ya. Dan mimpi itu bukan sesuatu yang salah. Juga bukan dosa ya. Kalau kita bermimpi itu nggak salah. Juga bukan dosa. Karena apa? Karena mimpi itu adalah awal dari sebuah kesuksesan. Ya, jadi sebelum kita sampai pada kesuksesan, maka tentu ada mimpi. Apakah mimpi bisa menjadi kenyataan?
Yuk, mungkin kita bertanya, apakah sebuah mimpi bisa menjadi kenyataan? Jawabannya adalah pasti bisa. Semua mimpi bisa menjadi kenyataan. Nanti kita lihat karena banyak sekali ya pasalnya ini yang kita mau lihat nanti. Nah, lalu kita bertanya bagaimana menyatakan mimpi menjadi kenyataan. Yuk, bagaimana menyatakan mimpi itu menjadi sebuah kenyataan dalam hidup kita. Untuk menyatakan mimpi menjadi sebuah kenyataan itu butuh proses. Ya, butuh proses untuk menyatakan mimpi itu menjadi sebuah kenyataan. Prosesnya apa saja? Yang pertama, bangun dari mimpi itu. Kita harus bangun dari mimpi itu. Kalau kita sudah mimpi, kita bangun. Kalau kita mimpi kan kadang kita bangun kembali. Ya. Jangan tidur terus dalam mimpi atau jangan mimpi terus. Karena mimpi ya kalau orang yang hanya mimpi terus nggak pernah jadi kenyataan. Jadi yang pertama adalah kita harus bangun dari mimpi itu. Ya. Nah, kalau kita sudah bangun dari mimpi itu, apa yang kita mimpikan kita harus kejar mimpi itu. Ya. Supaya mimpi itu menjadi nyata dalam hidup kita, kita harus kejar. Setelah kita bangun, yang pertama kita bangun dari mimpi itu, yang kedua kita harus kejar mimpi itu. Nah, ada banyak hal yang perlu dilakukan dalam mengejar mimpi itu. Kalian semua pada remaja ya kan, semua masih duduk dalam bangku sekolah, ya, tingkat SMP, SMA, perguruan tinggi, ya. Mari, untuk menuju kesuksesan itu gampang kok, nggak jauh. Semua ingin sukses ya kan? Hanya ada 10 langkah untuk sampai pada kesuksesan. Hanya 10 langkah untuk mengejar mimpi itu, maka kita akan menjadi orang yang sukses. Dekat kan? Cuma 10 langkah. Cuman dalam setiap langkah itu cukup berat juga, ya. Dekat, tetapi butuh banyak hal yang harus kita lakukan. Nah, Om akan sampaikan 10 langkah menuju kepada kesuksesan atau bisa dalam meraih atau mencapai mimpi-mimpi kita itu. Saya yakin kalian semua punya mimpi. Mimpi kita pasti berbeda-beda. Atau mimpi atau cita-cita semua pasti berbeda. Ada yang pingin jadi A, pingin jadi B, pingin jadi C, dan lain sebagainya. Itu semua itu baik. Tetapi sekali lagi, jangan hanya bermimpi, tapi kejarlah mimpi itu. Nah, maka Om akan sampaikan ada 10 langkah untuk mencapai mimpi yang apa yang kalian mimpikan ke depan. Yang pertama adalah harus ada tekad atau kemauan. Itu modal sekali. Mimpi tanpa tekad, tanpa kemauan, tanpa semangat itu mustahil. Ya, kata orang mimpi tinggal jadi mimpi. Ya, jadi nomor 1 itu kita harus, atau kalian sebagai anak remaja yang perjalanannya masih jauh, harus punya tekad bahwa saya ingin mewujudkan mimpi saya dalam hidup saya kelak. Apa yang kalian cita-citakan hari ini, kejar itu. Dengan memiliki tekad, dengan memiliki semangat, ya, dengan memiliki kemauan. Karena apapun itu kalau kita tidak punya kemauan ya nggak bisa. Sekalipun itu hidangan itu makanan sudah di depan kita, tapi kalau kita tidak punya kemauan, ya kita tidak akan pernah bisa menikmati makanan itu. Jadi modal utama dalam mengejar mimpi adalah kalian harus memiliki tekad yang kuat, kemauan, semangat yang kuat untuk mengejar mimpi itu. Itu yang pertama. Yang kedua, ya harus berjuang. Perjuangan. Untuk mengejar mimpi itu nggak sekedar mimpi saja, tapi kita harus berjuang. Nah, di dalam perjuangan itu tentu banyak hal yang kita harus lakukan. Perjuangan. Tidak ada sebuah kemenangan diraih tanpa perjuangan. Kita lihat Indonesia bisa merdeka dari penjajah Belanda. Begitu banyak nyawa menjadi korban. Ya, itulah hasil sebuah perjuangan. Tetapi bangsa Indonesia memiliki tekad yang kuat, kemauan yang kuat, semangat yang kuat. Akhirnya Indonesia bisa merdeka dari penjajah. Jadi sekali lagi, tidak ada sebuah kesuksesan tanpa perjuangan. Segala sesuatu itu butuh perjuangan. Ya.
Itu yang kedua, harus berjuang, memiliki semangat juang, harus menjadi seorang pahlawan. Gak usah jadi pahlawan bagi orang lain dulu, kita menjadi pahlawan bagi diri kita sendiri. Bagaimana kita menyelamatkan diri kita, bagaimana mencapai masa depan kita, kita yang harus berjuang. Orang lain hanya memberi dukungan, orang lain hanya memberi motivasi. Tetapi yang paling menentukan kita menjadi pemenang atau kalah, itu adalah balik pada diri kita sendiri. Jadi, nomor yang kedua, kita harus memiliki semangat juang tanpa mudah menyerah, ya, tanpa mudah putus asa. Ya. Itu yang kedua ya. Dalam mengejar mimpi kita harus berjuang. Ya. Dan di dalam perjuangan itu dibutuhkan semangat yang tinggi, tekad yang kuat bahwa kita harus menjadi pemenang. Lalu yang ketiga, dalam mengejar mimpi itu selain kita berjuang butuh pengorbanan. Ya. Itu perjuangan dan pengorbanan itu hal yang tidak bisa terpisahkan. Kalian duduk dalam bangku sekolah sekarang dibutuhkan perjuangan kalian. Kalian harus belajar, berjuang dengan sungguh-sungguh. Lalu dikatakan butuh pengorbanan. Ya. Belajar itu tidak mudah. Butuh pengorbanan waktu. Di mana kalian harus belajar. Tidak seperti orang yang tidak sekolah, bebas kemana saja setiap hari. Tetapi kalian yang ingin mengejar mimpi kalian, kalian harus berkorban. Korban masalah waktu, dikasih mungkin tugas dari sekolah yang banyak, yang harus dikerjakan sampai jauh malam. Nah, itu adalah sebuah pengorbanan waktu. Waktu tidur kalian harus dikorbankan. Waktu main kalian harus dikorbankan. Kenapa? Demi mengejar sebuah mimpi. Kita rela. Kalian harus rela seperti itu. Rela berkorban waktu. Yang waktu-waktu untuk bersantai, waktu-waktu untuk bermain, waktu-waktu untuk ngobrol bersama teman-teman, seringkali kita harus korbankan. Kenapa? Ada banyak perjuangan kita harus belajar. Jadi banyak hal yang harus dikorbankan. Ya. Mungkin kadang kita secara manusia udah, fisik kalian sudah lelah, mata kalian sudah ngantuk, tapi tugas masih banyak. Harus berjuang, memiliki semangat, berkorban. Ya. Jadi harus, yang ketiga adalah memiliki semangat, harus berjuang. Yang ketiga adalah butuh pengorbanan. Maju terus. Langkah untuk mengejar mimpi. Yang keempat, menjauhkan diri dari pergaulan yang buruk. Itu modal. Ya. Kita harus menjaga diri kita. Dunia sekarang sangat dekat dengan hal-hal yang buruk. Kalian sekarang dikelilingi dengan hal-hal yang buruk. Karena kalian kan punya HP. Tidak ada yang tersembunyi. Bagi kalian sekarang. Semua bisa terbuka. Nah, tinggal kalianlah yang memilah-milah. Mana yang baik, mana yang buruk. Tetapi kalau kita membaca firman Tuhan, salah satu langkah untuk menuju pada meraih kesuksesan adalah menjaga diri kita dari segala pergaulan yang buruk. Yang akan merusakkan masa depan kalian semuanya. Itu yang keempat. Yang kelima, langkah untuk meraih kesuksesan dalam mengejar mimpi adalah berlaku jujur. Itu modal utama itu. Ya. Kemanapun kalian berada, biarlah selalu belajar berlaku jujur, bertindak jujur. Ya. Kita mulai dari rumah kita. Kita mulai dalam pertemanan. Ya. Kita belajar jujur. Orang kalau sudah dari kecil belajar jujur sampai dewasa pun, ya, akan tetap berlaku jujur. Karena itu sudah menjadi bagian dalam hidupnya. Untuk selalu berkata jujur, selalu berbuat yang jujur. Nah, itu modal dibutuhkan dalam dunia pekerjaan, itu adalah sebuah kejujuran. Ya. Banyak orang pintar, banyak orang memiliki kemampuan yang luar biasa, tetapi mereka tidak jujur, mereka tidak dipakai. Jadi itu modal kita di masa yang akan datang dalam mengejar mimpi adalah berlaku jujur. Ya. Itu yang kelima. Yang keenam, langkah dalam mengejar mimpi. Yang keenam, harus memiliki hikmat dan bijaksana. Nah, bagaimana kita memiliki hikmat? Ya itulah sebabnya kalian bersekolah.
supaya kalian memiliki pengetahuan, supaya kalian memiliki hikmat. Tapi jangan hanya berhenti pada memiliki hikmat, tetapi juga harus bijak. Nah, di dalam itu kita bisa lihat di dalam pasal yang ke-41. Artinya kalau kalian mau tahu dibaca dari pasal 37 ini sampai pasal 45, maka kalian akan melihat di sana bagaimana kesuksesan seorang Yusuf yang luar biasa diberkati Tuhan. Ya, di dalam pasal 41 ayat 39 di sana dikatakan seperti apa? 39, kata Firaun kepada Yusuf, oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu, tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Luar biasa itu Yusuf. Ya, dia menjadi orang yang memiliki akal budi, memiliki pengetahuan yang luar biasa. Bukan hanya memiliki pengetahuan luar biasa, tapi juga memiliki kebijaksanaan. Nah, pengetahuan bisa kalian dapatkan lewat belajar dari sekolah, belajar dari orang-orang. Tapi berlaku bijak itu kita hanya didapatkan di dalam Tuhan. Jadi kalau kita memiliki kebijakan, kita harus dekat belajar kepada Tuhan. Pengetahuan bisa kita belajar kepada guru, kepada dosen, kepada siapapun untuk mendapatkan sebuah pengetahuan. Tapi untuk mendapatkan sebuah hikmat, hanya orang-orang yang dekat dengan Tuhan yang akan memperoleh hikmat. Nah, hal yang dimiliki oleh Yusuf adalah dia adalah orang yang dekat dengan Tuhan. Sehingga dikatakan Tuhan mengaruniakan dia hikmat dan pengetahuan. Sampai Raja Firaun mengatakan, kata Firaun kepada Yusuf, oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu, tidaklah ada orang yang memiliki demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Luar biasa Yusuf ini. Selain dia memiliki hikmat, dia juga bijak dalam mengambil sebuah keputusan, dalam bertindak. Tidak hanya mengandalkan pikirannya, logikanya, tetapi hati nuraninya juga berjalan, hati nuraninya juga bertindak, hati nuraninya juga ikut mengambil keputusan. Ya. Karena lewat hati nuranilah kita bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Jadi itu langkah yang keenam adalah memiliki hikmat dan harus bijak. Ya. Tahu bacakan seterusnya. Engkaulah menjadi kuasa atas istanaku. Ayat 40 ya. Dalam pasal 41, engkaulah menjadi kuasa atas istanaku dan kepada perintahmulah seluruh rakyatku akan taat. Hanya tahta inilah kelebihanku daripadamu. Ayat 41. Selanjutnya Firaun berkata kepada Yusuf, dengan ini aku melantik engkau menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Sesudah itu Firaun menanggalkan cincin materainya dari jarinya dan mengenakannya pada jari Yusuf. Dipakainya kepada Yusuf pada pakaian dan daripada kain halus dan digantungkannya kalung emas pada lehernya. Lalu Firaun menyuruh menaikkan Yusuf dalam keretanya yang kedua dan berserulah orang di hadapan Yusuf, hormat. Demikianlah Yusuf dilantik oleh Firaun menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Luar biasa kesuksesan yang diraih oleh Yusuf. Kenapa? Yusuf memiliki hikmat. Yusuf memiliki pengetahuan yang luar biasa, yang tidak ada tandingannya di negeri itu, di tanah Mesir. Ya. Itu yang dilihat oleh Firaun. Jadi Yusuf memiliki modal pengetahuan yang luar biasa, juga kebijakan yang luar biasa. Itu ya poin yang ke-6 ya. Lalu poin yang ke-7, langkah untuk mengejar mimpi menjadi nyata dalam hidup kalian di masa yang akan datang. Yang ke-7 adalah tetap rendah hati. Itu penting. Di dalam pasal yang ke-42, ayat 6 sampai ayat 9, Yusuf adalah orang yang sangat rendah hati sekali. Dalam pasal 42 ayat 6 dikatakan, sementara itu Yusuf telah menjadi mangku bumi di negeri itu. Dialah yang menjual gandum kepada seluruh rakyat negeri itu. Jadi ketika saudara-saudara Yusuf datang kepadanya lah, mereka menghadap dan sujud dengan mukanya sampai ke tanah. Kita kembali kepada pembacaan kita di dalam pasal yang ke-37, bagaimana Yusuf menceritakan mimpinya itu kepada saudara-saudaranya. Dia berkata,
aku bermimpi kita sedang ada di ladang memetik gandum. Dan tiba-tiba gandumku itu hasil panennya, dia berdiri. Lalu datanglah hasil panen saudara-saudaranya itu mengelilingi dan sujud. Maka dikatakan seterusnya, ayat ke-7. Ketika Yusuf melihat saudara-saudaranya, segeralah mereka dikenalnya. Tetapi ia berlaku seolah-olah ia seorang asing kepada mereka. Ia menegur mereka dengan membentak, katanya, "Dari manakah kamu?" Jawab mereka, "Dari tanah Kanaan untuk membeli bahan makanan." Memang Yusuf mengenal saudara-saudaranya itu, tetapi ia tidak dikenal mereka. Ayat 9. Lalu teringatlah Yusuf akan mimpi-mimpinya tentang mereka. Berkatalah ia kepada mereka, "Kamu ini pengintai. Kamu datang untuk melihat-lihat di mana negeri ini tidak dijaga." Menarik, ayat 9 dikatakan, lalu teringatlah Yusuf akan mimpi-mimpinya. Kembali kepada pasal yang ke-37 tadi. Apa yang dimimpikan Yusuf? Katakan dia bermimpi matahari dan bulan. Ya. Sujud menyembah kepadanya. Dan itu menjadi nyata. Di mana saudara-saudara datang ke Mesir pada saat terjadi kelaparan di Israel. Saudara-saudaranya tidak mengenal kalau itu adalah adik mereka, kakak mereka. Dan mereka sujud menyembah. Tetapi Yusuf tahu bahwa itu adalah saudara-saudaranya. Tapi dia hanya berpura-pura tidak memperkenalkan diri. Ya. Luar biasa. Hati seorang Yusuf adalah seorang yang sangat rendah hati. Ya. Kelak kalian setelah mencapai atau menjadi seorang sukses, jangan pernah berubah. Tetaplah menjadi orang yang rendah hati. Karena kerendahan hati itu akan terus membawa kita menjadi seorang orang yang sukses. Ya. Itu yang ke-7 ya. Dia tidak berlaku sombong kepada saudara-saudaranya. Oh, aku ini seorang mangkubumi, aku ini adalah orang kedua sebagai penguasa di Mesir. Lalu dia bertindak seenaknya. Ya. Tapi dia tetap menjadi orang yang rendah hati. Itu yang ke-7 ya. Yang ke-8. Selain Yusuf sangat rendah hati, langkah yang ke-8 adalah Yusuf tidak pernah sombong. Ya. Mentang-mentang dia di cincinnya sudah ada cincin dari raja, tanda bukti bahwa dia memiliki kekuasaan yang luar biasa di Mesir, itu tidak dipakai atau tidak dimanfaatkan untuk menginjak-injak orang lain atau untuk merendahkan orang lain, merendahkan saudara-saudaranya, enggak. Dia tidak pernah berlaku sombong setelah dia sukses. Balik lagi tadi, dia selalu rendah hati. Ya. Kalau Tuhan mempercayakan kita sebuah hikmat pengetahuan, kita menjadi orang pintar di sekolah, bersyukur. Tapi bukan berarti kalau kita sudah menjadi orang yang pintar di sekolah, lalu kita mulai sombong. Kita bersyukur kalau Tuhan kasih kita postur atau ya, wajah yang memadai. Bukan berarti kita sudah harus sombong kepada orang yang kita lihat kata kasarnya jelek dan lain sebagainya. Tidak boleh. Ini kelihatan firman Tuhan. Yusuf tidak pernah berlaku sombong. Walaupun dia memiliki kekuasaan yang luar biasa. Tapi dia tetap belajar rendah hati. Ya. Itu bekal menjadi seorang yang akan sukses. Yang ke-9. Langkah untuk menuju kesuksesan di masa yang akan datang. Tidak memiliki sifat dendam dan benci. Ya. Kita lihat di dalam pasal yang ke-45. Bagaimana sikap Yusuf kepada saudara-saudaranya. Pasal 45 ayat 1, Om bacakan sampai ayat yang ke-5 ya. Ketika itu Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi di depan semua orang yang berdiri di dekatnya. Lalu berserulah ia, suruhlah keluar semua orang dari sini. Maka tidak ada seorang pun yang tinggal di situ bersama-sama Yusuf ketika ia memperkenalkan diri kepada saudara-saudaranya. Setelah itu menangislah ia keras-keras sehingga kedengaran kepada orang Mesir dan kepada seisi istana Firaun. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya,
akulah Yusuf. Masih hidupkah Bapa? Tetapi saudara-saudaranya tidak dapat menjawabnya, sebab mereka takut dan gemetar terhadap dia. Luar biasa Yusuf ya. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, marilah dekat-dekat. Maka mendekatlah mereka, katanya lagi, akulah Yusuf saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini, sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Coba. Yusuf tetap ingat bagaimana perlakuan saudara-saudaranya terhadap dirinya yang sepintas begitu kejam dulu. Ya, perjuangan Yusuf, kita kembali pada poin yang kedua tadi adalah kita harus berjuang. Bagaimana Yusuf dia harus berjuang, dan dalam perjuangan itu melewati banyak kesulitan. Pertama dikatakan saudara-saudaranya sangat benci dia. Kedua, saudara-saudaranya masukkan dia ke dalam sumur. Itu sebuah pengalaman pahit, perjuangan yang dia harus lewati. Tidak hanya sampai di situ, saudara-saudara sampai jual. Ya. Tidak hanya sampai di situ, setelah dijual dia dipekerjakan di rumah Potifar, akhirnya dia masuk penjara. Ya. Tetapi dengan melewati semua itu, Yusuf tidak pernah lupa, ya, untuk tetap dekat dengan Tuhan. Sebuah pengorbanan. Ada kesempatan saat Yusuf sudah mencapai sebuah kesuksesan untuk bisa balas dendam kepada saudara-saudaranya, untuk benci kepada saudara-saudaranya. Tapi luar biasa kata Yusuf, dia mengatakan, ya, dekat-dekatlah kepadaku. Akulah saudaramu yang pernah kamu jual. Jangan bersusah hati, jangan takut. Ya. Jadi di sini ada satu hal yang menarik buat kita sebagai anak-anak remaja. Kita belajar memandang segala sesuatu itu dari sisi positifnya. Jangan kita lebih cenderung memandang segala sesuatu itu dari sisi negatifnya, dari sisi buruknya. Tapi cobalah kita lihat dari sisi positifnya. Sekali lagi, membacakan ayat yang kelima ya. Ayat 5 ini menarik sekali loh. Bagaimana menjadi seorang yang remaja yang sukses. Karena Yusuf ini masih sangat muda. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri. Karena kamu menjual aku ke sini. Ya, saudara-saudaranya udah ketakutan. Wah, matilah kita ini. Pasti Yusuf balas dendam ini. Tapi dikatakan, karena kamu menjual aku ke sini sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Yusuf lihat dari sisi positifnya. Dia berkata, jangan takut. Ya. Allah menyuruh karena dengan cara itulah. Sehingga keluarga kita bisa tertolong, bisa tidak mati kelaparan. Sehingga Allah menyuruh Yusuf lebih dahulu ke Mesir di sana. Walaupun melalui cara yang sangat menyedihkan, cara yang sangat pahit. Tapi itu tidak membuat sekali lagi Yusuf dendam kepada saudara-saudaranya, benci saudara-saudaranya. Walaupun dulunya saudara-saudaranya memperlakukan begitu kejam, tetapi sekali lagi Yusuf tidak pernah benci, Yusuf tidak pernah dendam. Itu adalah hal yang luar biasa untuk meraih sebuah kesuksesan. Kenapa Yusuf bisa memiliki hati seperti yang begitu mulia? Yang terakhir, langkah untuk meraih masa depan yang luar biasa adalah selalu bersandar dan mengandalkan Tuhan. Kita mundur pada pasal yang ke-39. Coba kita lihat di sana ya. Bagaimana ya sikap seorang Yusuf. Ayat 39, ayat yang kedua. Dikatakan seperti ini bunyi firman Tuhan, tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi orang yang selalu berhasil. Amin. Anak-anak remaja, katakan tetapi Tuhan menyertai Yusuf. Luar biasa. Sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Luar biasa. Oleh Tuhan. Dia selalu mengandalkan Tuhan. Dia selalu bersandar kepada Tuhan. Itu kunci kesuksesan. Maka dikatakan Allah membuat dia selalu berhasil. Kata selalu ya. Bukan hanya sekali. Tapi selalu. Ya. Atau sering. Atau berulang-ulang.
selalu sukses, selalu berhasil. Karena apa? Karena dia ada bersama dengan Allah. Dia dekat dengan Tuhan. Berbahagialah remaja-remaja yang dari masa remajanya sudah belajar dekat dengan Tuhan, sudah belajar mengandalkan Tuhan, sudah belajar bersandar kepada Tuhan. Karena Amsal berkata sumber segala hikmat dan pengetahuan adalah dekat dengan Allah. Nah, biarlah remaja-remaja yang ada belajar menjadi remaja-remaja yang dekat dengan Tuhan. Bersandar kepada Tuhan. Kenapa dikatakan? Karena Tuhanlah yang akan membuat segala sesuatu itu berhasil dalam hidup kita. Apa dikatakan? Apa saja yang dikerjakannya itu berhasil. Apa saja yang dikerjakannya itu sukses. Ya. Ada lagi sebuah kejadian di dalam Alkitab waktu tabut Allah dipindahkan itu. Tetapi yang mengangkat tabut Allah itu tidak boleh sembarangan orang. Nah, ada satu kesalahan yang dilakukan bangsa Israel saat Daud hendak memindahkan tabut Allah itu, lalu Daud takut, akhirnya tabut Allah itu disimpan di rumah Obed-Edom. Dan selama tabut itu di rumahnya, dia diberkati luar biasa. Itu firman Allah. Yohanes berkata, pada mulanya adalah firman, dan firman itu adalah bersama-sama dengan Allah. Jadi orang-orang yang menghargai firman ini adalah orang-orang yang menghargai Tuhan. Orang-orang yang cinta firman Tuhan, senang membaca firman Tuhan adalah orang-orang yang cinta Tuhan Yesus. Ya. Luar biasa dikatakan, tetapi Tuhan menyertai. Itu penting sekali. Jadilah remaja-remaja yang selalu berjalan bersama dengan Tuhan. Yang selalu bersandar, yang selalu mengandalkan Tuhan. Karena di sanalah kunci kesuksesan. Ya. Maka dikatakan, bagian B-nya, maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Ya. Lalu yang ketiga, setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia kepada Yusuf. Diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkannya kepada kuasa Yusuf. Coba. Ya, dilihat Potifar bahwa dalam diri Yusuf ini ada Tuhan. Tuhannya Yusuf itu luar biasa. Maka orang atau Potifar ini tidak segan mempercayakan hartanya kepada dia. Karena dia tahu pasti Yusuf tidak akan berlaku curang. Kenapa? Potifar tahu bahwa Yusuf ini tidak hanya takut kepada Potifar, tetapi dia lebih takut kepada Tuhan, dia lebih taat kepada Tuhan. Dan dia pasti berlaku jujur, bertindak jujur, berbuat jujur, berkata jujur. Maka dia dipercayakan seisi rumahnya. Itu luar biasa ya. Jadi kunci kesuksesan adalah kita belajar dekat dengan Tuhan. Banyak orang pintar, banyak orang memiliki pengetahuan. Tetapi belum tentu mereka dekat dengan Tuhan. Hanya orang-orang yang dekat dengan Tuhan yang akan diberkati oleh Tuhan. Maka mari, sekali lagi, kalian memiliki mimpi, tapi mimpi itu kalian harus kejar sehingga mimpi itu menjadi kenyataan. Apa yang kalian cita-citakan hari ini, kejar itu dengan cara 10 langkah tadi. Om percaya kalian pasti sukses di masa yang akan datang. Tuhan memberkati remaja malam hari ini. Haleluya. Terima kasih. Oke. Bagaimana firman yang sudah disampaikan Om Melvi itu sungguh memberkati kita semua. Banyak banget poin-poin yang bisa kita didapat. Yang paling utama adalah kejarlah mimpi yang ingin kita cita-citakan. Jangan hanya sekedar diangan-angan saja. Tapi kejarlah mimpi itu. Dan semoga kita yang saat ini mendengarkan firman-Nya bisa kita tetapkan dengan seharian kita. Oke, teman-teman. Bentar. Tunggu. Ada yang mau dibicarakan setelah acara berakhir? Ayo. Atau kita tetap dulu di dalam doa untuk firman sama acara hari ini? Ya. Oke. Minta dengan kasih Haikal untuk menutup
Doa. Acara ini sama firman dalam doa. Silakan Haikal. Haikal. Ekal. Halo. Halo, tes. Ya. Doa Firman sama tutup acara ini. doa firman tadi. Iya, sama tutup acara sekalian. Oke. Teman-teman, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu yang telah disampaikan oleh kita tadi Tuhan. Dan berkati supaya firman itu berguna bagi kami, bisa kami terapkan sehari-hari kami Tuhan. Dan terima kasih Tuhan atas acara Yot hari ini Tuhan telah berjalan dengan lancar, dan supaya minggu depan berjalan lagi dengan lancar seperti ini Tuhan. Dan berkati yang hari ini tidak ikut Tuhan, berkati supaya minggu depan mereka bisa ikut semua di acara mereka juga Tuhan yang telah memberikan firman-Nya kepada kami Tuhan. Berkati supaya kau berkati Om Melki sehat selalu, limpan oleh-Mu. Berkati kegiatan kami tuh bisa lancar tanpa kekurangan satu apapun Tuhan. Tuhan terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami telah berdoa. Amin.